Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hendrawan. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan nomor pokok mahasiswa 652012223011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Rahmat SSos MSI, yaitu tentang pemerintah dan pemerintahan. Jadi saya di sini akan memaparkan tentang pemerintahan, pemerintah, dan asas-asas dari pemerintahan tersebut. Selamat mendengarkan, menyimak, dan memahami. Oke, kita mulai saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemerintah. Pemerintah itu dalam segi pengertian memiliki dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pengertian pemerintah secara sempitnya dan pemerintah secara luasnya. Pengertian pemerintah secara sempitnya adalah sebuah lembaga atau pemerintahan yang hanya bertugas atau berfungsi dalam bidang eksekutif saja, tidak dalam bidang yang lain. Sedangkan dalam segi luasnya atau pengertian luasnya, pemerintah itu adalah sebuah lembaga atau pemerintahan yang bertugas di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau pembuat, pelaksana, dan pengadil. Itu dalam segi luasnya. Kita membahas pemerintah, kita lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu tentang pemerintahan. Sama seperti pemerintahan juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam pengertiannya, yaitu secara sempitnya dan secara luasnya. Namun setelah saya pelajari pengertian secara baik itu secara sempit dan luasnya tentang pemerintahan itu hampir sama dengan pengertian pemerintah, namun dengan susunan kata-kata yang sedikit berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Setelah kita mendengar kata pemerintah dan pemerintahan, pasti akan timbul sebuah tanda tanya. Apakah pemerintah dengan pemerintahan itu berbeda? Saya jawab, tentu saja berbeda. Antara pemerintah dan pemerintahan itu berbeda. Seperti halnya pemimpin dan kepemimpinan. Itu juga sama berbeda. Kepemimpinan itu adalah kerangka berpikir seorang pemimpin, sedangkan pemimpin itu adalah lebih ke orang yang berpikirnya, lebih ke orangnya. Jadi pemerintah dan pemerintahan itu juga sama berbeda. Kalau pemerintah itu lebih ke orangnya, lebih ke pengisinya, sedangkan pemerintahan itu lebih ke wadahnya, wadah para pemimpin atau wadah dari para pemerintah. Jadi bersifat seperti lembaga, tempat lebih ke fungsi dan tanggung jawabnya. Mungkin itu tadi adalah pengertian dari pemerintah dan pemerintahan, baik itu secara pengertian sempitnya dan pengertian luasnya. Sekarang kita lanjut kepada bagian yang ketiga, yaitu tentang asas-asas ilmu pemerintahan. Atau asas-asas itu bisa dikata lainkan sebagai dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmu pemerintahan. Asas-asas ilmu pemerintahan itu terbagi menjadi 7 bagian yang akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada asas aktif. Yang dimaksud asas aktif itu adalah bahwa pemerintahan itu berperan aktif dimanapun, kapanpun, di saat masyarakat membutuhkan dalam kondisi apapun. Jadi misalkan dicontohkan, misalkan di sebuah daerah atau kedusunan ada sebuah kegiatan pembangunan, baik itu jalan atau sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Sudah dipastikan dan sudah diwajibkan atau merupakan sebuah kewajiban
bagi pemerintah untuk berperan aktif atau bercampur tangan dalam sebuah kegiatan tersebut. Itu adalah contoh dari pemerintahan yang sesuai dengan asas aktif. Kemudian kita lanjut kepada asas yang kedua, yaitu asas Presbestur. Asas ini merupakan asas yang berasal dari kata pres yang berarti kosong dan bestur adalah pemerintahan, atau apabila kita simpulkan yaitu situasi atau asas di mana sebuah negara atau daerah itu mengalami kekosongan dari pemerintahan. Misalkan pernah terjadi di desa saya, yaitu di Desa Wangunjaya, ketika kepala desa itu meninggal, maka di situ terjadi sebuah kekosongan pemerintahan. Kemudian ditunjuk oleh pihak kecamatan kepada orang yang terpilih untuk sementara menggantikan kepala desa yang sudah meninggal tersebut. Itu adalah contoh misalkan dari asas Presbestur. Kita lanjut kepada asas yang selanjutnya, yaitu asas yang ketiga, asas Preservation, yaitu asas yang berisi tentang kebebasan pemerintah dalam mengatur dan membuat rencana pekerjaan baru selama peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Jadi pemerintah itu bebas dalam membuat peraturan atau perencanaan pekerjaan baru. Misalkan perencanaan pekerjaan baru di bidang pembangunan jalan, pembangunan ekonomi, misalkan membuat pasar ataupun yang sebagainya. Jadi pemerintah itu memiliki kebebasan tentang perencanaan pekerjaan baru tersebut selama perencanaan itu tidak bertentangan, tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Sekarang kita lanjut ke asas yang selanjutnya, yaitu asas yang keempat, yaitu asas historis. Dari katanya pun mungkin kita sudah mengerti, yaitu asas historis itu asas yang berkaitan dengan masa lalu. Jadi dalam asas pemerintahan itu ada asas historis, yaitu asas masa lalu. Jadi pemerintah itu pasti belajar dari sebuah pengalaman yang sudah dialami di masa yang sudah berlalu. Untuk apa? Untuk menghindari sebuah kesalahan terjadi di masa yang akan datang. Atau misalkan sekarang terjadi sebuah masalah, pasti pemerintahan itu melihat ke belakang, apakah masalah ini pernah terjadi dahulu dan bagaimana cara mengatasinya. Itulah yang dimaksud asas historis, yaitu di mana pemerintah belajar dari masa lalu untuk merubah sebuah keburukan menjadi kebaikan di masa depan. Setelah kita membahas asas yang keempat, sekarang kita lanjut kepada asas yang kelima, yaitu asas etis. Asas etis itu merupakan sebuah asas yang dalam pengaturan pemerintah itu pasti pemerintah tidak akan pernah jauh dari nilai moral atau akhlak, karena akhlak itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan, baik kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan dalam berorganisasi seperti pemerintahan. Karena dengan akhlak yang baik, maka akan terwujud sebuah pemerintahan yang baik, yang adil, yang damai, dan dapat menjadi sebuah pemerintahan atau sebuah pemerintah yang dapat menjadi acuan atau menjadi panutan bagi masyarakatnya. Maka dari itu, sebuah pemerintahan diharuskan dan seharusnya
memiliki asas etis atau asas yang berkaitan dengan akhlak. Setelah kita membahas asas etis, kita lanjut kepada asas yang selanjutnya, yaitu asas otomatis. Apakah asas otomatis itu? Asas otomatis itu adalah sebuah asas yang dimana pemerintah itu secara otomatis atau refleks kalau bahasa itunya. Jadi pemerintahan itu harus refleks terhadap segala sesuatu dalam kehidupan di pemerintahannya. Misalkan contohnya di daerah itu ada kegiatan, misalkan hari besar atau peringatan hari besar Islam, misalkan 1 Muharram. Jadi pemerintahan itu harus refleks. Bukan berarti pemerintahan itu harus menjadi panitianya, harus menjadi bagian-bagian dari acaranya, tidak. Tapi pemerintahan itu setidaknya harus berperan dalam acara tersebut, baik itu dalam segi pendanaannya, pelindungan acaranya, dengan pelindungan pengamanan oleh polisi atau apapun itu. Yang pasti pemerintahan itu harus berpangku tangan atau berpartisipasi dalam kegiatan itu, karena pemerintahan memiliki asas otomatis, yaitu sebuah asas tentang kepekaan, bahwa pemerintahan itu harus memiliki rasa peka terhadap masyarakatnya. Setelah kita membahas asas otomatis, kita lanjut kepada asas selanjutnya, yaitu asas yang terakhir. Ada asas determine the voir, yaitu asas yang berkaitan atau membahas tentang kesewenang-wenangan pemerintah di dalam menjalankan, mengatur pemerintahannya, atau ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat-masyarakatnya. Karena ada saja di dalam pemerintahan oknum-oknum yang menjalankan pemerintahan itu hanya seenaknya saja, menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat, kita harus tetap berusaha menekan dan mendapatkan hak-hak kita sebagai masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik itu dari salah kata atau apapun itu, mohon dimaafkan. Kata-kata dari saya, tetap semangat dalam hidup, perbanyaklah harapan, walau hanya sedikit dari harapan itu yang menjadi kenyataan. Sebagai bangsa kesatuan, tetaplah bersatu, karena dulu Indonesia merdeka bukan karena aku dan kamu menjadi kita, tapi karena kita dan mereka menjadi kita semua. Takkan ada kata bahagia tanpa rasa dan cinta yang bekerja sama. Selalu semangat kuliah, tetap semangat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Saya Muhammad Arif, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.